Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Busnita dengan NIM 2003153 akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester pada materi endokrinologi mengenai slide PPT yang telah diberikan. Pada slide pertama ini, yaitu mengenai sinyal transduksi. Transduksi sinyal adalah proses mentransfer sinyal ke seluruh organisme, terutama melintasi atau melalui sel. Transduksi sinyal bergantung pada protein yang dikenal sebagai reseptor, yang menunggu sinyal kimia, fisik, atau listrik. Sinyal kimia disebut juga dengan ligan, dan dapat diproduksi oleh organisme untuk mengontrol tubuhnya, atau diterima dari lingkungan. Terlepas dari jenis sinyal apa, itu harus ditransfer ke seluruh tubuh dan melintasi membran sel. Proses ini dikenal sebagai transduksi sinyal. Hormon auksin bekerja dalam jalur transduksi sinyal pada tumbuhan. Jadi, seperti yang kita lihat pada gambar, hormon auksin pada dasarnya adalah ligan yang akan mengikat reseptor. Ligan mengakibatkan reseptor berubah bentuk dan kemudian akan masuk ke dalam sel yang akan mengaktifkan second messenger. Second messenger akan mengaktifkan respons seluler yang dapat menjangkau seluruh bagian tubuh tumbuhan dan dapat melakukan berbagai proses seperti pembelahan sel, perubahan bentuk sel yang mengakibatkan perubahan genetik. Berdasarkan acid Rock hipotesis, mekanisme kerja auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ kemudian menurunkan pH di dinding sel dan mengaktifkan enzim ekspansin yang memutus beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel dan melonggarkan struktur dinding sel, serta meningkatkan plastisitas dinding sel. Menurut Thais dan Zeiger 2010, sumber ion H+ berasal dari H+ ATPase pada membran plasma, dan auksin sendiri meningkatkan aktivitas H+ ATPase. Auksin kemudian menstimulasi pemompaan proton membran plasma sehingga meningkatkan potensial membran. Peningkatan potensial membran akan meningkatkan pengambilan ion ke dalam sel, yang menyebabkan pengambilan air secara osmosis. Sitoplasma kemudian mendesak dinding sel ke arah luar dan memperluas volume sel akibat air yang masuk secara osmosis. Selanjutnya, sel tumbuhan akan menanjak dan membentang. Selanjutnya yaitu mengenai slide yang kedua. Pada gambar ini akan menjelaskan dua hormon yang antagonis, kerjanya saling berlawanan. Adalah pertama yaitu hormon insulin pada bagian ini dan juga glukagon dalam pengaturan kontrol glukosa darah. Di sini kita melihat adanya pankreas yang mana ini adalah merupakan pankreas yang masing-masing terdapat sel alfa dan sel beta. Sel alfa atau reseptor B dan juga sel beta, reseptor alfa. Sel alfa berfungsi untuk membuat glukagon, sedangkan sel beta berfungsi untuk membuat insulin. Kedua hormon ini berpengaruh untuk menurunkan dan menaikkan kadar glukosa dalam darah agar berada dalam kondisi ideal. Penurunan gula darah di bawah normal akan merangsang medula adrenal untuk mengekspresikan epinefrin sebagai reseptor. Bagian sini kita dapat melihatnya, yaitu epinefrin sebagai reseptor terhadap glukosa darah rendah atau dalam keadaan hipoglikemia berat. Epinefrin akan menghambat ekspresi insulin pada sel B atau reseptor alfa, pankreas, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah dan juga merangsang hipotalamus. Kemudian, merangsang endotel pituitari untuk mensekresikan ACTH dan STH. ACTH merangsang adrenal cortex mensekresikan kortisol dan glutinoid lainnya, sedangkan STH juga merangsang untuk mensekresikan kortisol. Kortisol mencegah pembentukan glukosa oleh sel-sel otot, sehingga kadar glukosa darah kembali normal. Dan juga karena penurunan kadar glukosa darah, maka sel pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon melalui aktivitas gluconeogenesis dan glikogenolisis di hati, sehingga kadar glukosa darah juga kembali normal.
Sebaliknya, pada gambar di samping ini, jika terjadi peningkatan gula darah di atas normal, maka akan merangsang sel beta atau reseptor alfa pankreas untuk menghasilkan insulin yang menyebabkan masuknya glukosa di dalam darah ke dalam sel di jaringan, sehingga kadar glukosa darah kembali normal. Kerja insulin dimulai ketika hormon tersebut terikat dengan sebuah reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel target. Reseptor insulin terdiri dari dua heterodimer yang terdiri atas dua subunit yang diberi simbol A dan B. Subunit A terletak pada ekstrasel dan merupakan sisi berikatan dengan insulin. Subunit B merupakan protein transmembran yang melaksanakan fungsi sekunder yang utama pada sebuah reseptor, yaitu transduksi sinyal. Insulin berperan mengubah glukosa jadi glikogen, akan menurunkan kadar gula darah. Jika seseorang tidak dapat memproduksi insulin, maka glukosa dalam darah terus bertambah. Karena glukosanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen, akhirnya urin yang dikeluarkan dapat mengandung glukosa. Nah, dari kedua gambar ini kita dapat memahami bahwa hormon insulin maupun glukagon itu adalah hormon yang berpengaruh terhadap pengaturan kontrol glukosa darah. Baik, sekianlah penjelasan jawaban ujian tengah semester endokrinologi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.